Saya sudah mencapai puncak karir dan cita-cita, namun hal itu didapat dengan mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga. Begitu banyak yang harus dikerjakan, namun waktunya tak pernah cukup. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari. Seminar demi seminar tentang manajemen waktu pun telah saya ikuti, namun tetap saja tak begitu memuaskan. Saya sibuk, benar-benar sibuk, namun saya jadi bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan ini sudah tepat? Banyak orang yang sudah mencapai puncak kesuksesannya, namun masih terus berjuang menyeimbangkan dan mencari makna terdalam dari hidupnya. Kita bisa jadi memiliki paradigma yang berbeda. Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu. Perhatikan gambar ini. Apa yang Anda lihat? Apa Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya? Ada yang melihat gambar ini sebagai sosok wanita muda yang sedang melihat ke belakang. Ada juga yang melihatnya sebagai sosok nenek yang menghadap ke samping. Ini merupakan salah satu contoh bahwa ketika kita memandang dengan cara berbeda, maka kita akan berpikir tentang hal berbeda dan bertindak dengan cara berbeda pula. Paradigma bisa diibaratkan sebagai peta. Seandainya kita mencari lokasi di kota Bandung dengan menggunakan peta kota Jakarta, apa yang akan terjadi? Mungkin Anda akan merasa frustasi karena setelah berputar-putar tempat yang dimaksud belum ditemukan juga. Meskipun Anda meningkatkan kecepatan kendaraan, Anda hanya akan sampai ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Karena kesalahan memilih peta ini, berapa waktu yang dihabiskan, berapa liter bahan bakar yang digunakan, dan tempat yang dituju masih belum ditemukan juga. Tentu, perjalanan Anda menjadi tidak efektif. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seorang suami merasa sudah melakukan perannya dengan baik. Saya melakukan semua pekerjaan ini demi anak dan istri saya, tapi kenapa mereka tetap saja tidak menghargai saya? Boleh jadi yang diminta oleh istri dan anaknya bukan hanya soal materi, tapi juga perhatian secara emosional. Ada juga orang tua yang mengeluh. Saya dan istri sudah memberikan kalimat-kalimat positif pada anak saya. Ayo nak, kamu pasti bisa. Kami juga membantu melindunginya saat ada anak lain yang meledeknya. Diam kalian, anak kami baru belajar. Namun sepertinya dukungan kami tak begitu membantu. Boleh jadi kata-kata Anda untuk mendukung anak Anda adalah kata-kata yang positif, namun perilaku Anda tidak menganggap bahwa si anak adalah anak yang mampu. Kau memang tak mampu, kau harus dilindungi. Dan perilaku ini yang membuat si anak semakin putus asa. Sudahkah kita memiliki paradigma yang tepat? Sudahkah kita menggunakan peta hidup yang tepat? Ingatlah bahwa cara kita melihat masalah adalah masalah itu sendiri. Setelah lebih dari 25 tahun bekerja bersama orang-orang hebat dari berbagai latar belakang, juga mempelajari beratus-ratus literatur tentang psikologi, pengembangan diri dan bidang terkait. Stephen Richard Covey menyimpulkan bahwa ada 7 kebiasaan yang membantu kita meraih pencapaian-pencapaian dengan memperhatikan keseimbangan hidup. 7 kebiasaan yang akan membantu kita menjadi pribadi yang sangat efektif. Baiklah, kita mulai dengan kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Di jalanan yang macet, di siang bolong, Anda melihat seseorang yang terus-menerus menekan klakson mobil. Padahal Anda tahu, sekeras dan sesering apapun klakson dibunyikan, tak akan membantu mengurai kemacetan. Bahkan hal itu akan sangat mengganggu pengemudi lainnya. Pernahkah Anda mendengar orang yang terus menyalahkan cuaca, padahal keluhannya tak akan membuat hujan terhenti? Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang terus-menerus menyalahkan kondisi keluarganya yang miskin, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan banyak hal lainnya? Mereka adalah orang-orang yang reaktif, orang yang berfokus pada hal-hal di luar dirinya. Mereka fokus pada hal-hal yang tak bisa dirubahnya. Kalimat kesukaannya adalah seandainya. Seandainya aku anak orang kaya, seandainya hari ini cerah, seandainya. Jadilah orang yang proaktif, fokuskan diri pada hal-hal yang bisa Anda ubah. Jika cuaca di luar sering hujan, siapkan payung sebelum berangkat. Jika jalan yang dilalui memang jalur yang sering macet, mulailah mencari jalan alternatif atau bawalah barang yang bermanfaat digunakan sambil menunggu macet terurai. Jika Anda lahir dari keluarga yang kurang beruntung, coba tanyakan apakah Pak Khairul Tanjung perlu modal untuk perusahaan raksasanya. Tentu saja, modalnya adalah sedikit uang dari hasil penjualan selendang ibunya, disertai kemauan untuk bekerja keras, kemauan untuk terus belajar. Jika Anda lahir dengan fisik kurang sempurna, coba pelajari bagaimana Pak Henry Satriago memimpin General Electric di atas kursi rodanya. Masihkah ada alasan untuk mengeluh? Kebiasaan kedua, mulailah dari akhir. Bayangkan suatu saat Anda diundang untuk menghadiri pemakaman. Ternyata seluruh orang terdekat Anda juga ikut. Ada anak, istri, orang tua, kakak, rekan kerja, dan juga atasan Anda. Ketika Anda lihat ke batu nisan, ternyata di sana tertulis nama Anda. Ya, itu memang pemakaman Anda. Perhatikanlah ekspresi orang-orang yang hadir. Apakah mereka sedih? Apakah mereka memang benar-benar merasa kehilangan Anda? Atau sebenarnya tangisan mereka hanya rekayasa? Bisa jadi dalam hati mereka ada perasaan lega karena si pemarah sudah tak ada lagi. Mereka mungkin bahagia karena seorang egois yang dulu meniti karir dengan menyikut rekannya, kini sudah tak lagi jadi pengganggu. Atau mungkin mereka tak memiliki perasaan apapun, dingin, karena ada atau tidaknya Anda tak memberikan manfaat berarti untuk mereka.
Jika kita memulai sesuatu dengan membayangkan akhirnya, maka seluruh sikap dan keputusan yang kita ambil akan mempertimbangkan akhir kisah yang diharapkan. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Katakanlah malam ini Anda sudah membeli tiket menonton dengan istri, dan terlihat sekali ekspresi bahagia dari istri Anda. Namun tiba-tiba bos Anda memanggil Anda ke kantornya. Ia perlu bantuan Anda sepanjang malam ini untuk menyiapkan rapat penting esok pagi. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Jika Anda mengutamakan keluarga, pasangan, dan kesenangan Anda, maka mungkin Anda akan mengabaikan panggilan bos dan mengorbankan hubungan baik dengan orang-orang di kantor. Jika Anda mengutamakan uang lembur, kelancaran karir, atau teman kantor, maka Anda mungkin akan membatalkan acara menonton dengan pasangan, dan tentunya suasana rumah menjadi kurang nyaman. Lalu mana pilihan terbaik? Utamakanlah prinsip. Orang yang memusatkan diri pada prinsip mungkin akan juga memilih satu di antara dua pilihan tadi, melanjutkan menonton atau membantu bos di kantor. Lalu apa bedanya? Orang yang berpusat pada prinsip akan keluar dari emosi situasi dan melihat secara seimbang mengenai kebutuhan kerja, kebutuhan keluarga, dan memilih solusi dengan mempertimbangkan seluruh faktor. Anda mungkin bisa mendelegasikan beberapa tugas yang bisa didelegasikan dan pergi ke kantor lebih pagi untuk menuntaskan sisanya. Anda juga bisa mencegah hal penting dan mendesak seperti kejadian itu agar tak terulang lagi, misalnya dengan merutinkan jadwal kencan bersama pasangan Anda, sehingga jika acara menonton dibatalkan pun kualitas hubungan Anda dengan pasangan akan tetap terjaga. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Sering kita temukan perusahaan yang menuntut semua orang bekerja sama, namun sistem bonus yang diterapkan memaksa karyawannya untuk saling bersaing, saling sikut, dan bermental kelangkaan. Orang yang bermental kelangkaan menganggap segala sesuatu adalah tentang menang, kalah. Kalau saya menang berarti kamu kalah atau sebaliknya. Hubungan yang efektif adalah hubungan yang selalu mengupayakan hasil menang-menang di mana semua pihak yang bekerja sama dengan baik akan diuntungkan. Sebagai contoh, ukuran keberhasilan seorang manajer sebaiknya bukan hanya terkait dari hasil akhir penjualan, tapi juga dari kesuksesan setiap stafnya. Manajer hanya bisa memperoleh bonus penuh jika masing-masing staf yang dibawahinya bekerja sesuai target. Hal ini akan memaksa sang manajer untuk peduli dan senantiasa membantu bawahannya. Hubungan menang-menang adalah satu-satunya jalan agar kerjasama bisa saling menguntungkan dan berlangsung dalam jangka panjang. Jika Anda memaksakan hasil menang kalah, boleh jadi Anda berada di posisi menang dalam sesaat, namun hari-hari kerja berikutnya akan semakin berat karena kepercayaan antara rekan kerja semakin berkurang. Kebiasaan kelima, mengerti sebelum dimengerti. Anggaplah Anda baru saja mengalami gangguan pada penglihatan, lalu Anda memutuskan untuk pergi ke dokter mata. Tanpa basa-basi, sang dokter langsung membuka kacamata miliknya dan memakaikannya ke kepala Anda. Sang dokter dengan pedenya berkata, "Bagaimana? Jauh lebih baik kan?" "Apanya yang lebih baik? Penglihatan saya malah makin buram, dok." Dokter itu lalu menyangkal. "Tak mungkin. Kacamata itu sudah saya pakai bertahun-tahun dan bekerja dengan baik pada mata saya. Seharusnya kacamata itu juga bekerja dengan baik pada mata Anda." Berapa kali kita menganggap orang lain pasti setuju dengan apa yang kita yakini? Berapa sering kita memaksakan kehendak bahwa apa yang kita anggap baik pastilah baik untuk orang lain, tanpa mau mengerti orang lain terlebih dahulu, bukan hanya menjadikan masalah tak selesai, tapi bisa menimbulkan masalah baru dan masalah yang ada semakin bertambah buram. Kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Berapa hasil dari satu ditambah satu? Jika jawabannya adalah dua, maka itu bukan sinergi. Sinergi positif seharusnya menghasilkan sesuatu yang lebih besar dari jumlah setiap bagiannya. Satu ditambah satu hasilnya bisa 3, 10, atau bahkan 1000. Jika ada dua orang yang memetik jambu di mana mereka bekerja bersama tanpa adanya sinergi, maka mungkin mereka hanya memperoleh sedikit jambu-jambu kecil di bawah pohon. Tapi jika mereka bersinergi, maka salah satunya bisa menjadi penopang dan yang lain meraih jambu yang lebih tinggi. Atau keduanya bisa berkreasi untuk membuat tangga, sehingga bisa didapat lebih banyak lagi jambu. Sinergi hadir dengan terlebih dahulu memahami bahwa setiap orang memiliki perbedaan. Sinergi memberdayakan setiap keunikan sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan boleh jadi tak terbayangkan sebelumnya. Kebiasaan ketujuh, asahlah gergaji. Di hutan, seorang tukang kayu memotong kayu dengan susah payah. Hari sudah petang, namun baru sedikit potongan kayu yang dihasilkan. Ketika Anda perhatikan, ternyata gergaji yang digunakan sudah sangat tumpul. Lalu Anda berkata, gergajinya tumpul, kenapa Anda tidak mengasahnya dulu? Maaf, saya tak punya waktu untuk mengasah gergaji. Saya terlalu sibuk. Banyak potongan yang harus segera dituntaskan. Saya yakin bisa menuntaskannya dengan bekerja lebih keras lagi. Setelah kita lulus sekolah atau universitas, kapan terakhir kali kita mempelajari sesuatu yang baru secara serius? Seringkali kita begitu sibuk dengan target harian tanpa mempedulikan hal-hal yang bisa mendukung percepatan dan keberlangsungan aktivitas kita. Sebuah survei mengatakan bahwa rata-rata seseorang menonton TV berkisar antara 35 hingga 40 jam seminggu. Waktu yang sama jumlahnya dengan waktu untuk bekerja, dan waktu seseorang untuk belajar biasanya lebih sedikit dari itu.
Mengasah gergaji haruslah meliputi aspek fisik, mental, spiritual, dan emosional. Mengasah fisik membantu badan tetap bugar dan sehat, bisa dilakukan dengan olahraga rutin dan konsumsi makanan bernutrisi. Mengasah mental bisa dilakukan dengan membaca, menulis, dan mempelajari hal-hal penting. Mengasah spiritual akan mengingatkan kembali tentang makna hidup. Pertanyaan mendasar seperti, untuk apa saya hidup? Dan kehidupan akhir seperti apa yang saya harapkan? Akan menuntun perilaku kita ke jalan yang tepat. Aspek emosional bisa diasah dengan cara melayani secara sukarela orang yang membutuhkan pertolongan. Kita perlu mendengarkan dengan empati masalah-masalah mereka. Dengan begitu, kepekaan dan perasaan kita akan lebih tajam. Jadi kita punya 7 kebiasaan untuk menjadi orang yang sangat efektif. Kebiasaan pertama, menjadi proaktif, akan memperluas kendali kita terhadap kehidupan. Kita tak boleh hanya berpasrah pada kondisi yang ada. Kehidupan yang terkendali perlu diarahkan dengan kebiasaan kedua, merujuk pada tujuan akhir. Dalam perjalanan menuju tujuan akhir yang diharapkan, akan banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Maka kita perlu memiliki kebiasaan ketiga, mendahulukan yang utama. 3 kebiasaan pertama ini akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang sangat efektif. Namun, kita adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Maka kita perlu kebiasaan keempat, berpikir menang-menang, yang dengannya hubungan bisa saling menguntungkan dan berlangsung dalam jangka panjang. Berpikir menang-menang tak bisa dilakukan tanpa kebiasaan kelima, mengerti sebelum dimengerti. Dengan 5 kebiasaan ini, kita akan bisa menghasilkan kebiasaan keenam, mewujudkan sinergi. Sinergi positif akan meluaskan dan memperbesar hasil yang diharapkan dengan cara yang kreatif. Semua kebiasaan ini akan berhadapan dengan kondisi dan target-target yang terus berkembang, sehingga kita perlu melakukan kebiasaan ketujuh, mengasah gergaji. Kebiasaan ini akan menuntun kita agar senantiasa bergerak dengan cara yang paling efektif dan efisien. Jangan biarkan hidup kita dipandu oleh peta yang salah. Jangan sampai ketika kita sudah